corona ini sudah 8.000 orang meninggal, 8.800 orang meninggal oleh corona, maka itu tugasnya malaikat maut. Bu, apa kalau malaikat maut satu, yang meninggal di mana-mana? Malaikat itu banyak, maka namanya malaikat. Kalau satu malakul maut, malak satu. Kenapa disebut malakul maut? Ya karena malaikat pencabutnya sepertinya cuma satu. Ini tentang malaikat. Jadi kita harus mengimani wujudnya, sifatnya, namanya, tugas-tugasnya. Walaupun tidak kelihatan. Apakah malaikat bisa berwujud, Bu? Nah, itu pertanyaannya kan, alimanu biwujudnya. Pada zaman Nabi, malaikat itu bisa berwujud seperti manusia. Contohnya dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor 2. Ada yang hafal? Hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor 2 itu tentang kehadiran malaikat kepada Nabi dan para sahabat. Ada yang hafal hadis Arba'in? Ada yang pernah belajar? Lupa sudah. ذات يوم لقينا رجلا شديد بياض الشعر. Nah, ini Bapak Putri silakan. Lupa awal. Anil Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ittala alain data yaumin. يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الشياد شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان Tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Kalau sodakta Ya betul. Terus lupa. Kalau sodakta Fa'akhbirni anil iman. Wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil khairihi wa tu'mina bil khairihi wa tu'mina bil qadarihi wa khairihi. qadari syari wa khairihi. Terus akhbirni anil ihsan. Fa'akhbirni anil ihsan. Anta budallah ka'anahu yarak. Ta'budallah ka'annahu yarak. Ta'budallah Ka'anahu yarak. Fa'ilam yakun yarak. Fa'inahu yarak. lupa Ustaz. Oh iya, ya baiklah. Nah itu ya yang dibaca Mbak Putri betul tadi ya. Walaupun lupa ke belakangnya. Zata yaumin, pada suatu hari. Ini riwayat dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu banyak meriwayatkan hadis. Jadi yang banyak meriwayatkan hadis itu Umar, Aisyah, Abu Bakar, termasuk Ibnu Umar, putranya Umar juga perawi hadis karena dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Zata yaumin, pada suatu hari. Itola'a, muncul kayak matahari itu ya, kalau dari timur mau memancarkan cahaya kan muncul. Itola alaina rojulun, datang kepada kami, muncul kepada kami, tiba-tiba muncul itu bukan kelihatan dari mana-mana. Rojulun, seorang laki-laki, syadidu biyadi siabi, sangat putih bajunya. Jadi laki-laki itu pakai baju. Wasyadidu sya'ri, dan wasadidu syabi sa'ri, dan sangat hitam rambutnya. Kemudian duduk di depan Nabi, kemudian memadukan dengkulnya kepada Nabi.
Fakhoda kafai fahidahi, kemudian meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Kemudian berkata kepada Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Nah ini di akhir hadis itu, wahai Umar, apakah atadri ya Umar, hada mani rojul, siapa laki-laki ini? Kata Umar, Allah wa rasulu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah kata Nabi, huwa Jibrilu atakum yu'alimakum dinu. Dia adalah Jibril mengajarkan kepada kalian tentang Islam, ihsan, dan Islam, iman, dan ihsan. Islamnya apa tadi? Adalah rukun Islam, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji, gitu kan. Rukun imannya apa? Iman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari kiamat, dan pada takdir baik dan buruk. Ihsannya apa? Anta Allah, kamu menyembah Allah, tarohu, seolah-olah engkau tuh melihatnya. Jadi kalau ihsan itu, kalau orang sudah tingkatan ihsan itu beribadah seolah-olah melihat Allah. Allah di depan mata saya, maka saya khusyuk ibadahnya. Allah di mata-mata saya, maka saya tidak boleh maksiat. Allah di depan mata saya, maka harus berbuat amal baik sebanyak-banyaknya. Fa'ilam takun taro, kalau kamu tidak melihatnya, fa'inahu yaroka, sesungguhnya dia melihat kamu. Itu namanya ihsan. Yang terakhir itu bertanya tentang anisaah, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'la minasal. Yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Gitu. Kalau gitu amarotiha, tanda-tandanya apa? Nah, talidal umatu robataha. Seorang budak melahirkan tuanya. Nah, mungkin kalau sekarang itu banyak anak-anak yang membantah pada orang tua, gitu, nggak hormat. Zaman akhir zaman begini ya. Kemudian orang pengembala kambing nggak pakai baju, nggak pakai alas kaki, berlomba-lomba membangun gedung. Nah coba lihat sekarang, kalau di Jawa Barat ya, ini kan banyak yang dari Jawa Barat kemarin. Kalau saya dari Jawa Barat tahu di wilayah-wilayah pegunungan itu rumahnya bagus-bagus, tingkat-tingkat, padahal secara keagamaan mereka kasihan gitu kalau saya. Ini udah terjadi itu. Nah ini saya menjelaskan bisa berwujud seperti makhluk manusia ketika memang berbicara pada manusia. Seperti Jibril tadi bisa berbentuk manusia, berbaju putih, berambut hitam, dan kemudian ngomong gitu. Tapi Jibril juga bisa berbentuk memenuhi umur ya, ketika pertama sekali memberikan wahyu kepada Nabi sangat ketakutan ya. Ketika memberikan wahyu kedua ya, karena malaikat itu di ufuk timur memberitahu, ya Muhammad, itu adalah utusan Allah. Itu ketika lagi dia timur ke barat, ke utara, selatan, penuh dengan malaikat. Kemudian malaikat juga bisa berbentuk cahaya. Jadi kasihnya juga ada pada masa Nabi, ada namanya seorang sahabat Yahya bin Fudel ya kalau tidak salah. Dia sedang membaca Al-Quran di kandang kuda bersama temannya. Oh, Yahya itu temannya, Fudel itu yang membaca Qurannya. Nah, ketika sedang membaca Quran, kemudian tiba-tiba kudanya meringkik-ringkik. Baca Quran, kik, 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 kik. Baca Quran lagi, kik, 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 kik. Baca Quran lagi, kik, kik, kik. Tahu kan ringkikan kuda? Saya tidak bisa menirukan. Nah, akhirnya berhenti. Karena takut kuda itu menginjak teman yang sedang tidur. Ketika beliau melihat ke langit, ternyata katanya ada seperti cahaya dalam bungkusan pelita berkunang-kunang terus menjauhi dia. Nah, itu bentuknya cahaya. Dan ketika besoknya ditanyakan kepada Nabi, ya Nabi, apa itu? Saya semalam lihat seperti pelita gitu. Setelah selesai baca Quran itu. Nah, kata Nabi itu malaikat. Coba kamu bacanya sampai pagi, pasti semua orang bisa mendengarnya. Bisa bentuk seperti malaikat, bisa berbentuk seperti cahaya, bisa berbentuk memenuhi langit, bisa berbentuk bersayap-sayap seperti burung.
bisa berbentuk seperti manusia. Nah, itu malaikat. Itu malaikat Jibril, ada lagi malaikat maut yang menakutkan kalau mau cabut orang kafir. Orang muslim ya wajahnya apa? Menyenangkan, kalau ke orang kafir menakutkan. Maka ada wujud tapi kita tidak bisa melihatnya, kecuali kalau nanti ya, kalau kita sudah menghadap ilahi robi, mungkin nanti bisa ketemu dengan malaikat pertama sekali di alam kubur, malaikat munkar dan nakir menanyai kita di alam kubur. Karena sepakat para ulama bahwa di alam barzah itu, di alam kubur itu ada pertanyaan malaikat. Maka kita harus kuatkan iman, karena malaikat kalau kita baik maka hasilnya juga baik. Nah, beriman kepada malaikat. Batas minimal iman kepada malaikat adalah bahwa Allah menciptakan makhluk bermalaikat. Itu batas minimalnya. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepadanya. Mereka merupakan makhluk yang diatur sehingga tidak berhak diibadahi sama sekali. Jadi Allah, malaikat itu bukan untuk kita beribadah kepada malaikat, tapi hanya kepada Allah ibadah kita. Di antara mereka itu ada yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi. Nah, dalil-dalil beriman kepada malaikat itu adalah dari Quran, Sunnah, dan ijma, kesepakatan para ulama tentang malaikat tersebut, bahwa mereka adalah salah satu ciptaan Allah yang Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya sebagaimana menciptakan jin dan manusia. Malaikat untuk beribadah itu udah jelas ya, karena malaikat itu tidak punya sikap menolak, pasti taat kepada Allah. Tapi kalau jin dan manusia, kenapa sampai ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah, karena manusia dan jin bisa mengingkari. Kalau kuatkan di dalam ayat itu, mereka itu untuk menyembah Allah, karena manusia diciptakan dengan banyak godaan, yaitu punya hawa nafsu, punya. Kalau malaikat tidak dikasih nafsu, sehingga mereka hanya bisanya taat atas perintah Allah. Tapi kalau manusia perilakunya melebihi malaikat, itu lebih mulia daripada malaikat itu sendiri, ya, menurut para ulama itu. Nih, asal penciptakan khalaqatil malaikatu min nur wal jana, ya, wa khalaqal jana, kalau jin itu diciptakan min dari samum. Kalau wa khalaqal insanu min tin itu ada di dalam surat Ar-Rahman. Kalau khalaqal malaikat min nur, jadi berbeda-beda dari cahaya. Maka malaikat memiliki kecepatan cahaya seperti Nabi bersama malaikat Jibril. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, beliau dibawa oleh malaikat dari Masjidil Haram ke Sidratal Muntaha lewat Masjidil Aqsa di Palestina itu cuma semalam. Padahal Sidratal Muntaha itu kalau dikatakan langit ketujuh. Betapa jauhnya sebenarnya, tapi karena kecepatannya cahaya diciptakan dari nur, diciptakan cahaya, maka bisa tercapai. Bisa bolak-balik antara Mekah sampai Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah, bisa pulang. Jumlah malaikat itu tidak terukur karena sangat banyak. Ketika ini dalam hadis Bukhari Muslim, itu merupakan tafsir dari surat Al-Aqah, bukan Al-Aqah, setelah surat Watur, wa kitabu mastur, firoki mangsil, wal baitil ma'mur, itu surat Atur ya, surat Atur. Nah, dari tafsir surat ini, wal baitil ma'mur, itu tempat sholatnya malaikat. Ini sebagai ada hadis Bukhari. Jadi ada di atas itu, di atas Ka'bah bumi itu ada namanya Baitul Ma'mur di atas tuh. Nah, tempat itu adalah tempat sholatnya para malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat sholat dan tidak pulang. Berarti banyak banget malaikat. Makanya kalau pas bulan Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Nah, menurut hadis malaikat turun sampai memenuhi ufuk-ufuk langit. Makanya menurut penelitian NASA, saya dulu punya
teman bekerja di NASA, salah satu orang Asia, satu-satu orang Asia yang bekerja di NASA, itu dari Indonesia, namanya Dr. Warsito, dosen UI. Nah, kata peneliti NASA itu, dalam satu hari, ya peneliti NASA tahu kan, NASA itu laboratorium angkasa dari Amerika. Ada satu hari itu, di NASA itu, di laboratorium angkasa mereka tidak jadi bumi itu tenang, bumi angkasa raya itu tenang, tidak ada planet, tidak ada bintang jatuh, tidak ada asteroid jatuh, tidak ada, pokoknya kan biasanya di angkasa itu penuh dengan batu-batu jatuh. Nah saat itu tidak ada katanya. Nah kalau kita tahu itu adalah malam Lailatul Qadar gitu, kalau dalam malam ya secara alamiah bisa dibuktikan, cuma karena banyak hal yang kalau dibuka lewat kacamata sains, banyak orang masuk Islam kan meresahkan sebenarnya di Amerika itu sendiri. Kan tidak dibuka lebar-lebar kasus-kasus seperti ini. Nah ini malaikat jadi jumlahnya tidak terbatas. Nah ini ada yang bisa baca nggak? Ini ada Arab juga, ada Arabnya. Mas yang sudah aktif Mas siapa ini? Mas Rapli aktif? Aktif Ustazah. Kan dibaca Mas Rapli. Belum muncul itunya Ustazah gambarnya. Hah? Belum muncul? Belum. Lagi nge-lag. Oh iya. Aduh, mana? Sudah kelihatan siapa? Mbak Levina, kelihatan nggak? Kelihatan Ustazah. Mau nggak dibaca? As-sama mala takot wala hawada mala kalata imaha ba marallah jazaila maula kala baulaha ya Jibril malaikat ba Jibril malaikat Bil wahyi. mewakil wahyu Rasuli. ila aliya wa rasul Israfil alazi iza faku fa fi sofir yaumal qiyamah Mikail wawal mewakil Bil mati Mas. Oh ngelek-ngelek ya. Baik. Iya ngelek-ngelek itu Ustazah. Baik. Mas Yasin bisa baca. Mas Yasin nggak ngelek. Dicoba dulu Ustaz. Ya, Ustazah, ya. boleh. Silakan. Jibril, mawakil bil wahyu ila anbiya wa rasul. Israfil alladzi yanfahu fi suri yaumil qiyamah. Mikail bahwa mawakil bil qadri.
eh, Malik maut Malaik Malakul mauti malakul mauti allazi apa malakul yaqbidu mauti arwah ibadah yamrullah walahul a'wan. Ini apa kalimat itu? Karima Karima Karim Kitabun allazina yaktabuna i'malu ibadaman khairi wasra wasyarri wasari hasanata wasinata. Apa nih yang namanya mas mas masbahun allazina yasbahuna laili wan nahari wala yaftaruna ila yaumil qiyamah. Siha sayahun allazina yahduruna majalis apa ini zikir zikir tilawatul watilawatil wa Qur'an tilawatul Quran majalis alim hamalatu arsa wal rahman adada ham samaniata jaza oh ya adada samaniata ridwan jazana jannata walahul a'wan malik Malik jazana nara walahul a'wanu rasawah rasa wahum tas'atu asyara hafidota alladzina yafduna ibad mina syau asmaul malaikati wal umuri asmaul malaikati wal umurul mawakkalati ilaihim bi amrillah. Nama-nama malaikat dengan urusan-urusan yang dibebankan kepada mereka dengan perintah Allah. Al-ula nomor 1 Jibrilun, Jibril, malaikat Jibril ya. Wakilu bil wahyi ila anbiya'i wa rusuli. Dia itu bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Israfil alladzi yunfakhu fis suri yaumil qiyamati, yang meniup sangkala pada hari kiamat itu malaikat Israfil. Ini belum terjadi, malaikat Israfil belum bertugas. Kalau malaikat Jibril malah sudah selesai tugasnya. Karena Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya wal mursalin. Beliau nabi terakhir dan penutup para nabi, maka Jibril sudah tidak menurunkan wahyu. Kalaupun ada nabi-nabi palsu setelah ini, ada Musodik, ada Lia Eden yang katakan mereka mendapat wahyu, itu bohong. Tidak ada wahyu, mereka itu ada pekerjaan setan yang tidak boleh kita ikuti. Mikail, huwa muwakilu bil kitor itu hujan, dia menurunkan hujan atau mator, kitor dan mator itu sama. Malakul maut, alladzi yaqbidul arwahil ibadi bi amrillah. Malaikat maut itu adalah yang pencabut nyawa-nyawa hamba Allah dengan perintah Allah. Jadi kalau kita udah diperintahkan oleh Allah, cabut nyawa Busuni misalnya, ini yang bertugas malaikat maut. Ada juga mengatakan malaikat Ijroil. Malaikat Ijroil, kenapa malaikat Ijroil? Karena itu dari tafsir Israiliyah. Aslinya dia malakul maut namanya itu. Kiromang katibun. Nah, malaikat kiromang katibun itu adalah alladzi yaktubuna a'mal lal ibadi minal khairi wasyari min khairin wasyarin hasanatin wasayatin. Kiromang katibun itu yang mencatat amal manusia dari baik atau buruk, dan dia juga yang menyertai sampai menjadi saksi di hari padang mahsyar nanti. Ada kiromang katibun. Kita pun ada ini, maka malaikat tuh banyak yang menyertai kita, bahkan
Kalau tidak salah ada sekitar 40 malaikat yang menyertai seorang hamba itu. Musabihun alladzina yusabihuna laili wan nahari wala yafturuna ila yaumil qiyamati. Musabihun itu adalah malaikat yang selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Wasiyahyun aliyahduruna al-majalis dzikri wa tilawatal qur'ani wa majalis ilmi. Malaikat Yasin itu adalah malaikat yang hadir di majelis dzikir, di orang-orang yang tilawah Quran, di majelis ilmi, ya kayak kita virtual ini majelis ilmi ini hadir malaikat Yasin. Kemudian hamalatul arsy rahman, ada duhum samaniyah, malaikat yang membawa aras Allah, itu tugasnya ada 8 malaikat. Kalau di Al-Quran, Allah memiliki kerajaan namanya arsy. Oleh malaikat jumlahnya. Malaikat Ridwan, Khazinun, Al-Jannata walahu a'wan. Menjaga surga. Wa malikun, Khazinun naro, menjaga neraka. Kemudian al-hafadha alladhi yahfadhuna libadi min su', yang menjaga manusia dari keburukan. Ini menurut versi Arabnya. Ini bahasa Indonesianya juga ada. Ini ada malaikat Jibril terberlaku dalam surah Al-Baqarah, Israfil, wahidah, malatal malaikat tadi malakul maut, kemudian malaikat raqib mencatat amal baik, ada juga malaikat atid mencatat amal buruk. Ini sudah kita pelajari di SD ya. Malaikat mungkar menanya di alam kubur, makanya kalau di Jogja itu kadang-kadang ditanyain orang-orang sudah meninggal di kuburnya biar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah malaikat ketika di alam kubur. Malaikat nakir menyandaki di alam kubur. Ada juga malaikat Mikail yang berisi sama di Al-Quran ini tertera nama-nama itu. Kenapa ada 10? Karena di Al-Quran dicantumkan 10. Ada malaikat Hafazoh. Nah, malaikat. Nah, ini di Hamalatul Arsy ada di Al-Haqqah 17. Malaikat Hafun di Jumat Jumar ada 75. Ada juga malaikat Kiramang Katibin di hadis, malaikat Muaqibat di hadis, malaikat Qorin itu yang menyertai manusia dari lahir hingga ajalnya, membisikkan kebaikan. Malaikat Arham yang meniupkan ruh manusia ketika 4 bulan di dalam rahim, dan dia pun yang menetapkan rezeki, ajal, amal, dan celaka bagian atas perintah Allah. Ada malaikat Jundullah itu yang ikut peperangan. Ketika Nabi perang dalam perang Badar, menang itu karena ada bantuan dari Wangzala malaikat murdifin. Jadi malaikat diturunkan sampai setan-setan bantu orang kafir pun berlari ketakutan. Ada juga Ruhul Kudus, Ruhul Amin, itu nama malaikat dari nama lain dari malaikat Jibril. Ada juga malaikat penyeru bulan Ramadan, penyeru pintu surga, penyeru kebaikan dan laknat. Ada juga malaikat pemohon kerahmat, mohon ampunan bagi orang beriman. Kalau kita minta ampun juga dibantui oleh malaikat itu. Pemohon ampunan manusia di bumi, pemohon ampunan bagi laki-laki yang sholat di masjid. Jadi para laki-laki itu harus semangat sholat di masjid karena ampunannya banyak. Di samping setiap langkahnya juga sama Allah dicatat kebaikannya. Ada pemohon ampunan pembesuk orang sakit. Nah, 70.000 malaikat mengiringi mendoakan ampunan bagi orang muslim yang besuk orang sakit. Apalagi kita nanti jadi perawat. Orang besuk aja didoakan sama malaikat sampai 70.000. Apalagi perawat yang merawat dengan penuh kebaikan, yang penuh empati, penuh senyum. Nah, itu pasti lebih banyak lagi doa malaikat kepada antum semua ya. Makanya jadi perawat, sebaik-baik perawat biar banyak menyembuhkan banyak orang. Pemohon ampunan bagi orang berselawat kepada Nabi. Jadi kalau berselawat kepada Nabi, kita pun dimintai ampunan oleh malaikat.
Pemohon ampunan orang yang mengajarkan kebaikan. Khairukum man talamal Quran wa alamahu. Sebaik-baik kalian adalah mengajarkan Quran dan mempelajari Quran dan mengajarkannya. Maka ini dapat ampunan dari malaikat bagi mereka yang mengajarkan Quran. Pemohon ampunan bagi yang tidur dalam keadaan suci. Maka kita disunahkan sebelum tidur itu adalah gosok gigi, kemudian wudhu, biar kita dalam keadaan suci, biar dapat ampunan dari malaikat. Nah, sifat malaikat itu fisiknya kuat. Penjaga malaikat yang kasar, keras, tidak menurut Allah. Sidadun giladun layak sunallaha. Dan dia mengikuti perintah Allah dan mengerjakan apa yang dikerjakannya. Ini surat Tahrim 6. Juga panas api neraka membuat besi dan batu meleleh tapi tidak membahayakan bagi malaikat. Kemudian beliau menolak, ini termasuk malaikat Jibril, mana merahkan kepada Nabi untuk meruntuhkan gunung, tapi Nabi tidak mau ya. Itu Nabi ketika sedang di Taif, oleh masyarakat Taif dilempari, kata malaikat Jibril, bagaimana Rasulullah kalau bukit ini kujatuhkan kepada mereka, biar mereka hancur. Kata Nabi, jangan. Aku berharap dari keturunan Taif itu ada orang yang masuk Islam. Dan ternyata di kemudian hari dari Taif itu ada namanya Ikrimah, salah seorang ahlu hadis. Ikrimah ya namanya. Kira bisa dilihat dari cari. Kemudian juga punya sayap. Ajni hati. Masa wasulasa waruba. Mereka memiliki sayap 2, 3, sayap. Bahkan ada yang sampai 600. Ini malaikat punya sayap. Jadi beda banget ya dengan manusia. Tidak membutuhkan makan dan minum. Ya, karena berasal dari cahaya, maka tidak membutuhkan makan minum. Kalau manusia kan dari tanah, maka pasti butuh makan minum. Hakikat tanah itu kan untuk tumbuhan. Nah, kita butuh makan minum, berbeda dengan malaikat. Kalau kita tidak makan minum, maka kita akan mati. Karena tubuh kita tidak kuat. Kemudian As-Suyuti berkata dari Ar-Razi dan Muslim mengatakan bahwa para malaikat sepakat bahwanya malaikat tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Yang menikah itu cuma manusia, hewan, makhluk hidup. Sebenarnya setan juga menikah ya karena ada anak peranakannya banyak. Kalau malaikat tidak ada nafsu karena tidak diberi oleh Allah nafsu, maka dia tidak menikah. Sifat malaikat yang di Al-Qur'an ya. Malaikat sangat patuh dan taat kepada Allah. Malaikat bisa berubah bentuk tadi ya. Malaikat senantiasa bertasbih, tidak memiliki nafsu, tidak pernah sombong dan takabur atas perintah Allah. Selalu bertasbih siang malam, suci dari sifat-sifat manusia dan jin, selalu takut pada Allah, tidak pernah maksiat, mempunyai sifat malu. Makanya kalau malaikat ada malunya ya, kemudian bisa tergolong bau tidak sedap, anjing dan patung, tidak makan minum, mampu modal wujud, memiliki kecepatan cahaya. Ini sifat malaikat. Tugas malaikat itu adalah atas iradah Allah, atas kehendak Allah, mengurus alam semesta ini. Termasuk perputaran alam semesta ini dari bintang, planet itu juga. Kalau teori dalam agama kita itu juga masalah malaikat. Nah ini semua atas perintah Allah. Kedudukan dan keutamaan malaikat menurut para ulama, manusia lebih utama daripada malaikat. Kalau memiliki sifat-sifat seperti malaikat, karena manusia dikasih nafsu, sementara malaikat kan tidak dikasih nafsu, sehingga bisa taat. Gitu. Kemudian malaikat juga bisa maksum. Ini perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Malaikat tidak bisa masuk pada rumah yang ada anjing, patung, yang ada yang mengangkat senjata untuk membunuh sama muslim, yang bau tidak sedap dan menyengat. Nah, ini menurut hadis sahih dari hadis Ahmad, Bukhari dan Tirmizi juga Muslim. Baik, dari sini para malaikat biar kita taat, istiqomah, bersabar atas perintah Allah untuk mengikuti perintah-perintah Allah. Karena betapa malaikat pun sabar sekali, masa kita nggak sabar gitu. Apalagi kita dikasih akal, dikasih
dikasih kesenangan, kebahagiaan selama hidup ini. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang bisa kita diskusikan siang ini? Saya Ustazah. Saya saja. Saya. Siapa? Saya Aniski. saya Ustazah. Aniski. Sri Rahma Ustazah. Barahma dulu. Barahma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustazah. Ya, monggo. Ya. Tugasnya malaikat Jibril sekarang tuh apa ya Ustazah? Kalau tugas malaikat Jibril kan tadi sudah selesai. Ya, jadi Ya. tinggal dikir, beribadah kepada Allah. Seperti manusia. Kan ada tadi dikir ya, malaikat itu cuma dikir doang gitu. Tinggalnya tuh nggak taat, dikir pada Allah. Sudah selesai karena wahyu Allah berhenti, Nabi Muhammad terakhir. Ya, itu aja, Mbak. Maka kalau ada yang ngaku nabi-nabi setelah nabi itu salah betul. Karena tidak ada dalam ajaran. Gimana ini Ustaz? Ya, ada yang dalam riwayat tersebut dikatakan malaikat diberi tugas untuk mengelola dunia. Ya, kan tugasnya seperti menurunkan hujan, itu mengelola bumi, membagi rizki, itu mengelola bumi, meniupkan ruh kepada para janin yang usia 4 bulan, itu mengelola bumi. Kalau malaikat Jibrilnya udah selesai tugasnya. Itu bukan tugas malaikat Jibril, malaikat kan banyak tugas. Nah, malaikat Arham, Israfil, gitu, Mikail, gitu. Yang udah jelas namanya, karena nama malaikat itu banyak, itu baca deteksi tuh sekian namanya gitu. Ya Ustaz, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dani silakan. Jadi, Ustazah, tadi kata Ustazah kalau malaikat itu bisa berubah menjadi manusia. Ya. Nah, kalau malaikat berubah jadi manusia, Nabi Muhammad itu gimana caranya Nabi Muhammad bisa mengenali kalau itu adalah malaikat? Ya kan Nabi dikasih wahyu oleh Allah. Jadi Nabi itu ketika didatangi malaikat, udah tahu bahwa itu tuh memang Jibril mau datang dan memberitahukan tentang iman Islam kepada para sahabat. Kalau dari segi fisik kan dari si fisiknya tadi tuh layak rifu ahadun. Para sahabat itu tidak pernah mengenal di sana tuh nggak ada orang seperti itu wajahnya. Layuro akhiri safarun, dan tidak juga ada bekas perjalanan. Jadi datangnya itu tiba-tiba jelek gitu ya. Tiba-tiba datang, iki arahnya sekondi dari mana nggak tahu. Ya kadang-kadang ada gaib-gaibnya zaman Nabi itu masih terjadi. Masalah-masalah gaib itu masih terjadi. Yes, Ustazah. Makasih Ustazah. Apalagi kan batu aja bisa ngomong zaman Nabi. Pohon bisa ngomong zaman Nabi. Sekarang kan sudah nggak ada kan Nabi. Makasih Ustazah. Mas Isam silakan. Ini Mas, apa namanya? Tadi kan di slide-nya kan ada yang bilang kalau malaikat juga ada tugasnya untuk menurunkan hujan kan, Nus? Iya. Nah, kalau untuk bencana sendiri itu melalui perantara malaikat apa langsung dari Allah misalnya? Ya, kalau bencana juga sama dari malaikat. Dari malaikat. Iya, kita lihat di surat Nuh kan. Surat Nuh itu berbicara tentang Nabi Ibrahim pernah kedatangan, nanti coba kita lihat tadi suratnya ada nggak? Nabi Ibrahim pernah kedatangan 2 orang. Ya. Kemudian sama Nabi Ibrahim itu disuguhi, nah ini surat Hud ayat 69 sama 70. Bisa dilihat di Al-Qur'annya. Nabi Ibrahim itu kedatangan 2 orang. Nah, kemudian 2 orang laki-laki. Sama Nabi Ibrahim itu disuguhi panggang daging sapi. Tapi 2 orang itu tidak menyentuh. Nabi Ibrahim kaget. Nabi Ibrahim tidak tahu itu malaikat karena memang bentuknya seperti manusia. Kemudian ditanya, "Loh, kenapa Anda tidak makan daging sapi yang saya panggang?"
Kata mereka, kami adalah malaikat diutus untuk menghancurkan umatnya Nabi Lut. Kan umatnya Nabi Lut dilemparin batu ya, terus sampai hancur. Itu tugasnya malaikat. Berarti kalau bencana di muka bumi ini juga sama. Itu tugasnya malaikat. Makanya Umar bin Khattab, yang Umar pada masih jadi khalifah pada masa itu, pernah terjadi gempa pada masa Umar sekali. Gempa sekali tuh. Kalau kita gempa berkali-kali, rumah saya sampai hancur di sini sampai saya bangun yang baru ini. Nah, Umar tuh sampai menempelkan pipinya ke tanah. Ya bumi, dosa apa yang telah aku lakukan sehingga engkau menggoyang kami? Nah, itu adalah karena dosa sebenarnya. Bencana-bencana makhluk di muka bumi ini karena dosanya manusia. Kalau tidak berdosa mah nggak akan diketahui bencana. Tapi bagi orang muslim, ini adalah ambil pelajaran berharga buat kita untuk meningkatkan keimanan. Kayak sekarang siapa nyebarkan virus corona, Bu? Ya utusan Allah yang lain, boleh jadi itu malaikat gitu menurunkan. Walaupun bencana dibuat oleh manusia. Tapi bagi kita itu untuk kekuatan Allah itu ada yang ngatur bumi ini. Bumi ini tidak semata-mata, tapi ada yang ngatur, yaitu Allah bersama utusan-utusannya berupa malaikat. Nah, kita yakin aja, maka kita harus jadi muslim yang hebat. Kenapa muslim? Karena jika suatu daerah, suatu kaum itu bertakwa, la fatahna alaikum barakatim minas samai wal ardh. Kalau seorang komunitas, sebuah kaum, sebuah negara, sebuah daerah bertakwa kepada Allah, la fatahna alaikum kata Allah, maka akan dibuka berkahnya, barokahnya minas samawati wal ardh, dari langit dan bumi. Langit menurunkan hujan, bumi menurunkan tumbuhan. Kata kalau tidak salah saya dengar di Palestina itu ada, saya baca majalah Trubus ya, baca majalah Trubus, salah satunya itu ternyata komoditas dari Palestina itu terbaik ternyata. Kamu tahu kan Palestina ya? Palestina dulu sebelum terjadi permusuhan antara Israel dengan Palestina, daerah itu gersang. Timur Tengah kan banyak gersangnya ya, daerahnya tandus. Tapi setelah banyak para syuhada yang wafat di sana karena peperangan dengan Israel, maka tumbuhan itu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan subur. Bahkan terbaik itu kualitas buahnya itu. Nah ini kenapa bisa begitu? Itu karena kuasaan Allah bersama para malaikatnya untuk menumbuhkan tanaman subur sehingga bisa dimakan oleh penduduk sana. Karena kan di embargo tidak boleh ada kiriman dari manapun, ternyata Allah menurunkan barokahnya dari buminya. Mungkin lapatahna alaikum barakatim minas samai, kan kita lihat kalau sedang berperang bermaksiat kan nggak mungkin. Makanya di Palestina itu orang yang hafiz Quran tuh ribuan gitu tumbuhnya. Kita mah susah ya karena nggak ada peperangan mungkin. Jadi gitu ya Mas ya. Jadi tetap ada peranan malaikat untuk memberikan bencana. Oke, syukran Nus. Oke. Ada lagi? Monggo Mas Wahyu. Tapi kerabatnya itu miskin apa enggak, Mas? Ya, kalau menurut Al-Quran itu kerabat kita. Walaupun perilakunya buruk, di Al-Quran itu enggak diperinci baik atau buruk perilakunya. Tapi kalau kita punya infak, punya sedekah, maka pada kerabat dulu kalau kerabat membutuhkan. Kalau memang tetangga kita juga membutuhkan dan baik, maka bisa dibagi dua. Misalnya Mas Wahyu itu punya uang 20.000. Nah, kerabat kita membutuhkan, tetangga membutuhkan, dibagi dua aja. Kerabat 10.000, tetangga 10.000. Kan itu lebih menolong orang lebih baik. Dan menolong orang itu ya, saya jelaskan sedikit dari teorinya kuantum fisika.
Nah, ini kayaknya masuk ke menurut teori kuantum fisika, kalau kita memberi itu, kalau kita memberi maka akan ada pemberian yang setara bahkan lebih. Ada teorinya, tapi bukan dibahasakannya secara ini seperti itu. Nah, itu kalau kita memberi justru akan datang lebih banyak. Bahkan kunci kesuksesan, kunci kemakmuran orang-orang yang terkaya di muka bumi ini adalah dengan beri. Contohnya mungkin pernah kita nih punya laptop dari ada Windows. Pemilik Windows itu siapa? Bill Gates. Nah, Bill Gates itu ternyata sekarang sudah tidak ngurusi perusahaannya, tapi dia berkecimpung di amal soleh. Bukan amal soleh karena dia bukan orang Muslim. Di amal sosialnya, dengan amal sosial itu justru perusahaannya akan semakin besar. Jadi berlomba-lombalah untuk bisa memberi sesuai kemampuan kita. Karena itulah kunci sukses dunia dan akhirat. Mungkin gitu Mas Wahyu ya. Nih. Ini udah nggak ada lagi ya? Ustazah, Monggo Mbak Lucy. tadi kan di slide tadi kita ada bahas tentang malaikat itu tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung, dan juga di hadis riwayat Muslim pernah baca kalau malaikat tuh nggak masuk ke rumah-rumah yang terdapat patung-patung dan gambar-gambar. Nah, bisa dijelasin Ustazah, maksudnya patung-patung yang gimana atau gambar-gambar yang gimana yang bisa menyebabkan malaikat itu nggak masuk ke rumah kita gitu Ustazah, atau semua yang berbentuk patung dan gambar itu yang menjadi penyebabnya gitu Ustazah. Oh ya, jadi malaikat itu tidak masuk ke rumah yang ada patung makhluk hidup. Seperti patung makhluk hidup ya, ada patung anjing, patung kucing dari tanah, lihat kan patung itu. Tapi kalau boneka nggak apa-apa. Misalnya Mbak Lucy punya boneka Doraemon lah, boneka apa itu nggak apa-apa. Itu bukan kategori patung. Karena patung itu dibuat. Jadi sebenarnya kayak gambar itu yang dilukis oleh orang sebenarnya, teori dalam hadisnya itu. Jadi misalnya saya melukis suami saya, nah suami saya dilukis, kan makhluk hidup. Sebenarnya itu. Nah, sementara kalau tasawur itu foto ya, kayak saya ini kan nampak nih, foto kita kan sering berfoto, itu masih perdebatan para ulama. Apakah itu termasuk yang dibolehkan apa tidak? Ini masih perdebatan, nanti bisa kalau yang di hadis itu yang betul-betul gambar yang makhluk hidup. Kalau gambar pohon, gambar bunga, gambar yang tidak ada nyawanya itu nggak apa-apa. Gambar binatang, ya gambar laut. Yang tidak berboleh itu yang ada makhluk hidupnya. Kenapa di akhirat itu katanya kalau kita buat gambar itu, besok tuh hidupkan gambar buatanmu. Nah, seperti itu sebenarnya teori yang saya dapatkan. Karena rata-rata kita nggak ada patung, paling boneka ya. Anak saya juga bonekanya banyak di rumah. Kalau di orang Hindu, Buddha, bahkan patung itu pokok. Coba lihat kita di Bali. Pasti di depan rumah itu ada patungnya. Patung Ganesha, patung Dewa Siwa, itu untuk disembah gitu. Kalau kita kan nggak boleh memiliki patung karena tidak menyembah patung. Mungkin gitu ya Mbak ya? Yes. Khairan Ustazah. Oke. Baik ya, ini udah jam 16.10. Dengan materi yang berbeda. Tolong ini nanti direspon biar satu-satu selesai. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan wakabarul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.